Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Introducing myself. My name is Nur Alfia Rahma. NIM 2201016031 dari kelas BPIA. Nah, di sini saya akan mengambil tema tentang need assessment dalam layanan bimbingan konseling. Nah, dalam bimbingan konseling itu bertujuan untuk memberikan dukungan yang efektif kepada individu dalam mengatasi masalah klien dan untuk mencapai potensi yang mereka dapat. Nah, apa sih need assessment itu? Nah, need assessment itu sendiri dalam konteks bimbingan konseling yaitu mengukur sesuatu proses konseling yang harus dilakukan konselor sebelum dan selama dan setelah konseling tersebut dilaksanakan atau berlangsung. Nah, asesmen itu merupakan salah satu bagian dari hal terpenting dalam seluruh kegiatan yang ada dalam konseling, baik konseling kelompok maupun konseling individu. Ada tujuan need assessment dalam konteks bimbingan konseling ini adalah yang pertama, untuk memahami kebutuhan unik klien. Nah, yang pertama kita tuh analisis dulu kebutuhan dan karakteristik klien secara holistik dan menilai aspek-aspek seperti kesejahteraan emosionalnya, terus perkembangan pribadinya dan masalah-masalah yang dihadapi oleh klien tersebut. Terus ada juga untuk menentukan prioritas dukungan. Nah, kita tuh identifikasi dulu kebutuhan mana yang perlu ditangani dulu. Terus nilai dan tingkat urgensi dari berbagai masalah atau tantangan yang dihadapi oleh klien. Terus menentukan prioritas dalam dukungan untuk memastikan respon dari klien itu yang efektif lah, yang masuk akal. Nah, terus ada merancang program bimbingan konseling yang sesuai. Nah, di sini tuh kita rancang dulu program bimbingan konseling yang spesifik dan relevan dengan kebutuhan si klien tersebut. Terus yaitu langkah-langkah need assessment ini dalam konteks bimbingan konseling. Yang pertama, identifikasi tujuan bimbingan konseling ini. Itu ada pertama, jelaskan dulu secara jelas tujuan dan sasaran yang ingin dicapai melalui bimbingan konseling tersebut. Terus tentukan apakah fokusnya adalah tentang pengembangan pribadi, penyelesaian masalah dan pengambilan keputusan atau masalah-masalah yang lainnya. Terus yang kedua ada kita kumpulin data dulu tentang klien-klien tersebut, seperti melakukan wawancara dengan klien tersebut untuk memahami latar belakang dan pengalaman hidup yang klien itu punya. Terus gunakan observasi langsung untuk instrumen evaluasi seperti tes kepribadian atau inventory keterampilan untuk mendapatkan data-data yang lebih lanjut. Yang paling terpenting ini ada analisis data. Nah, kita tuh evaluasi dulu data yang telah dikumpulkan dengan cermat dan identifikasi dulu dengan pola, tren, atau isu-isu khusus lainnya. Terus ada identifikasi kebutuhan utama. Nah, tentukan dulu kebutuhan utama klien ini berdasarkan data-data yang ini tuh adalah langkah awal yang penting dalam memberikan layanan bimbingan konseling yang efektif dan terfokus. Dengan memahami kebutuhan klien, seorang konselor dapat merancang intervensi yang sesuai dan mendukung pengembangan individu klien. Nah, dari studi kasus ini menggambarkan bagaimana proses need assessment dapat diterapkan untuk mengidentifikasi kebutuhan siswa yang mengalami kesulitan belajar dan untuk merancang intervensi yang sesuai dengan klien tersebut. Manfaat dari need assessment ini yang pertama itu personalisasi layanan.
Nah, penyesuaian yang lebih baik dari needs assessment ini membantu mengidentifikasi kebutuhan unik setiap klien. Dengan demikian, pelayanan bimbingan dapat dipersonalisasi sesuai dengan karakteristik, nilai, dan tujuan individu. Terus, yang kedua, efektivitas intervensi. Nah, pemilihan metode yang tepat dengan mengetahui kebutuhan klien, konselor dapat memilih metode atau teknik intervensi yang paling sesuai dan yang efektif untuk membantu klien ini mencapai tujuan mereka. Terus ada peningkatan kualitas hidup. Nah, fokus pada kesejahteraan holistik melalui identifikasi kebutuhan kesejahteraan fisik, mental, emosional, dan sosial. Bimbingan konseling ini dapat membantu individu mencapai tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi secara holistik. Oke, memasuki sesi terakhir, ada one quote for today. Kesehatan mental bukanlah keberadaan yang bersih dari kegelisahan, tetapi kemampuan untuk mengatasi mereka. Dari Unkenau. Sekian itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.